Cek, cek. Cerita diawali dengan sebuah narasi yang memberitahukan terkait aktivitas penduduk. Awalnya mereka memotong habis rambutnya untuk menyempurnakan keyakinan, namun kini berubah menjadi larang cuan. Hampir semua penduduk mencukur habis rambut mereka di salah satu perusahaan hanya demi bisa mendapatkan sedikit uang. Selanjutnya kita akan diperkenalkan kepada seorang single father yang kita panggil saja sang ayah. Terlihat beliau sedang sibuk mengurus beberapa hal, dimulai dari pakaian, makanan, dan lain sebagainya hanya untuk menyambut kepulangan sang anak dari sekolah militer. Selesai mempersiapkan semuanya, sang ayah langsung menjemput putranya bernama Asoka ke tempat pemberhentian angkot. Kedatangan Asoka tentu membuat sang ayah sangat gembira karena putra kebanggaannya akhirnya pulang. शहर जाकर गोरा हो गया है। बेटा है ये वहाँ देख अशोका दाएं पैर रख के अंदर आ जा बेटा Meski sudah tumbuh menjadi remaja mandiri, sang ayah tetap menganggap Asoka sebagai anak kecil. Hal itu terbukti ketika beliau memandikan Asoka di halaman rumahnya. अशोका, अशोका, अरे Tak lama, Asoka kedatangan teman lamanya bernama Chandra. Ini babangusnya, sosok sahabat yang sudah sekian lama terpisah, kini telah dipertemukan kembali. आइए, आंखें बंद करिए ना। ओके। मेरे आने तक आप बंद खोलिएगा। Sebagai tanda hadiah, Asoka meminta Chandra agar menutup matanya terlebih dahulu untuk kemudian Asoka dengan cepat membawa sertifikat bukti lolosnya dia sebagai perwira hingga membuat Chandra sangat bahagia sampai-sampai mendoakan Asoka agar bisa menjadi orang sukses. अरे ये मुझे तो गंगा चाचा ये पकड़ो सब अच्छा होगा तुम्हारा भी अच्छा होगा पूरे गांव का अच्छा होगा Malam harinya tepat ketika semua warga sedang merayakan festival, mereka tiba-tiba dibuat terkejut tatkala seorang bernama Prabas dari kalangan atas datang dan langsung mengacaukan festival. Hal itu diduga karena si Prabas kesal setelah melihat Chandra bergabung dengan orang-orang menengah ke atas. Asoka yang melihat hal itu tentunya sangat dibuat kesal sehingga ia berencana akan memberikan pelajaran kepada Prabas. Namun rencana tersebut gagal tatkala sang ayah dan sebagian warga langsung menahannya. Esok harinya sang ayah dengan penuh semangat mengantar putranya pergi ujian. Sambil menunggu itulah sang ayah membayangkan kehidupan bahagia apabila Asoka berhasil menggapai cita-citanya. Di tempat lain, seorang pengusaha bernama Balaram atau ayah dari si Prabas sedang memberikan hukuman pada dua pegawainya. Entah kesalahan apa yang mereka lakukan, sampai-sampai membuat Balaram murka hingga menyuruh mereka untuk memakan sepiring rambut dengan topping dedaunan di atasnya. डाल और डाल Kebengisan Balaram ternyata tak hanya itu saja, karena di keesokan harinya ia terlihat menyeret korban lain menggunakan becaknya, tepat disaksikan langsung oleh puluhan warga. Tanpa memperdulikan kejadian barusan, sang ayah memilih untuk kembali bekerja menjadi tukang cukur di perusahaan milik si Balaram. Meski upahnya terhitung sangatlah sedikit, sang ayah dengan terpaksa tetap menjalani pekerjaan tersebut. Selesai bekerja, sang ayah dihampiri oleh warga desa bernama Asli yang ingin menjodohkan sang putri dengan Asoka, di mana sang ayah yang sudah mengetahui kepribadian putri Asli pun seketika dibuat bahagia dan berencana akan memberitahukan perjodohan ini kepada putranya. इसी हफ्ते भेज देना ठीक है ना ठीक है याली स्वामी चलता हूँ हाँ आ रहा हूँ आया गणप्पा Sesampainya di rumah, sang ayah langsung menyampaikan terkait perjodohan kepada Asoka. Bahkan beliau juga menyuruh putranya untuk menemui wanita tersebut terlebih dahulu. अरे तू जाके उसको एक बार देख ले तो अच्छा रहे
Masih di hari yang sama, Asoka berniat pergi ke desa tetangga untuk melihat calon istrinya. Namun, baru saja masuk ke dalam angkot, Asoka malah dibuat terpesona pada kecantikan seorang wanita sehingga अरे अरे खोलो खोलो बाहर जाना मुझे अरे tepat ketika memperhatikan si wanita dari kejauhan itulah, Asoka malah dihampiri oleh seseorang yang memintanya untuk memainkan sehnai atau alat musik tiup tradisional yang berasal dari Asia Selatan. अशोक रुक 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 हाँ, मैं चलता हूँ। गाड़ी से क्यों उतरा Singkat cerita, setelah selesai memainkan sehnai, Asoka dikejutkan dengan kemunculan si wanita yang ujung-ujung berada di sampingnya. Kehadiran si wanita tentu membuat Asoka sangat terpesona akan paras cantiknya. हाँ, ये लीजिए। हाँ, ठीक। घूर क्यों रहा है पता नहीं। Malam harinya ketika Asoka sedang duduk sendirian, dia dihampiri oleh sang ayah yang langsung memberikan foto wanita yang akan dijodohkan. Namun siapa sangka wanita tersebut tak lain adalah sosok perempuan yang selama ini ia kagumi. तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या हूँ मजाक कर रहे हो क्या? Sebuah keberuntungan tak terduga bagi Asoka, di mana ia yang tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini pun tanpa pikir panjang langsung menemuinya. रुक जाओ चल चल मेरी बात सुनो रुक जाओ रुक जाओ Dan ya, pertemuan mereka kali ini tidak berlangsung bahagia, justru malah mengalami musibah. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika sehnai milik Asoka tergeletak yang membuat si wanita sangat sedih karena teringat pada mendiang ibunya. अब वो मेरी माँ शहनाई बजाती थी। Tanpa si wanita ketahui orang yang memainkan sehnai tak lain adalah Asoka, merasa ada kesempatan, Asoka pun berniat memanfaatkannya dan meminta si wanita untuk datang ke kuil. मुझे एक मौका दो उसके बाद मैं पीछा नहीं करूंगा वहाँ आकर तुम खुश हो जाओगी Atas permintaan Asoka, si wanita pun datang ke kuil dan langsung mendengar irama merdu sehnai dari kejauhan. Penasaran, si wanita pun langsung pergi ke sumber suara demi mengetahui siapa orang yang memainkannya. Sesampainya di tempat tujuan, si wanita langsung dibuat terkejut karena ternyata yang memainkan sehnai adalah Asoka sendiri. Dan pada momen kali ini, Asoka akhirnya bisa mengetahui nama wanita pujaan hatinya bernama Chanaka hingga mereka saling berkenalan satu sama lain. Besoknya Asoka meminta sang ayah untuk berhenti bekerja setelah mendengar cerita buruk dari warga sekitar. Kesal itu yang dirasakan oleh sang ayah dikarenakan Asoka diam-diam mencari tahu tentang seluk-beluk tempatnya bekerja. जाकर देख बोला ना तो कार्यालय में जाकर पता करना Masih dalam kondisi kesal, sang ayah menyuruh Asoka untuk menanyakan surat penugasan yang tak kunjung datang. Tanpa menunggu waktu lama, Asoka pun langsung pergi ke kantor pusat untuk menanyakannya. क्या नाम बताया? अशोक AG अशोक। Sial, itulah yang dirasakan Asoka. Faktanya, surat penugasan ternyata sudah diantar seminggu yang lalu. Takut jika surat tersebut hilang, Asoka pun segera pergi ke beberapa tempat untuk mencarinya. Ibarat kata, rezeki tak akan kemana. Tepat di tengah rasa putus asanya itulah, Asoka tiba-tiba dibuat bahagia saat Chandra datang sambil membawa surat penugasan miliknya. पापा आपका बेटा अफसर बन गया हमें अशोक को नौकरी मिल गई Setelah memberikan surat tugas dan kembali pergi bekerja, Chandra yang sudah muak dengan upah kerjanya pun lantas mengajak semua rekan kerja untuk mengajukan kenaikan gaji. Namun bukannya di ACC, Chandra malah dimarahi oleh Prabas yang tak lain adalah anak bosnya. निकल Tak diam begitu saja, Chandra menemui Balaram berharap bisa memberikan upah lebih. Mengingat jika sudah lama bekerja di perusahaan tersebut, namun alih-alih menambah upah kerja, Balaram justru malah tega menghabisinya. Tewasnya Chandra tentu membuat semua orang sangat terpukul, apalagi Asoka yang selama ini begitu dekat dengan Chandra. Ia yang tak bisa menahan kepedihan ini pun lantas pulang untuk meratapi kesedihan.
Pagi harinya Asoka yang sudah muak hingga tidak bisa menahan kesabaran, lantas meminta sang ayah untuk menceritakan siapa Balaram sebenarnya. Mengapa semua warga takut pada orang tersebut? Entah apa yang disembunyikan oleh sang ayah, beliau malah memarahi putranya sendiri dan menyuruh agar tetap fokus pada pekerjaan barunya. Ashok! Ashok! Hey! Tak mendapat jawaban apapun dari sang ayah, Asoka lantas menemui seorang pria tua kenalannya untuk menanyakan informasi terkait latar belakang si Balaram. Beruntung, beliau bersedia menceritakan kekejaman si Balaram dengan syarat Asoka harus menahan emosi setelah mendengarkannya. सब बताता हूँ आवेश में आकर गलत कदम मत उठा Sejenak kita akan dibawa mundur ke beberapa hari lalu, lebih tepatnya saat Balaram menghukum ayah Asoka secara tidak wajar. Hanya karena Balaram mengetahui jika Asoka telah berhasil menjadi perwira. Meskipun demikian, sang ayah sama sekali tidak membela diri sebab dia takut masalah ini semakin panjang. Setelah mendengar cerita dari si bapak tua, Asoka memutuskan tidak mengambil tugas militernya dan lebih memilih bekerja di tempat sang ayah guna mencari tahu lebih dalam terkait perusahaan tersebut. Meski keputusannya membuat sang ayah sangat kecewa, sampai membuat sang ayah tidak memperdulikannya lagi. Selesai bekerja, salah seorang pegawai melihat si bapak tua mencuri sisa potongan rambut yang entah untuk apa itu. Namun karena si pegawai ingin cari muka, ia pun langsung memberitahukan kejadian barusan kepada atasannya. Balaram yang memang sangat serakah tentu tidak akan membiarkan si bapak tua lolos begitu saja, sehingga ia langsung menghampiri si bapak tua dan menyuruhnya untuk bunbir karena telah ketahuan mencuri beberapa gulung rambut. घर में से बीमार है मालिक Si bapak tua sendiri berusaha menjelaskan terkait kondisi ekonominya saat ini, berharap Balaram bisa memberinya belas kasihan, namun karena Balaram tidak mempunyai hati nurani, dia tetap saja menyuruh si bapak tua untuk mengakhiri hidupnya, tetapi... Ya, beruntung Asoka datang dan langsung melakukan penyerangan dan... Beres menghajar para kronco, Asoka malah dimarahi oleh si bapak tua karena telah membelanya bukan tanpa alasan. Beliau tidak ingin Asoka dihabisi oleh Balaram atas dasar balas dendam. Meski demikian, Asoka sama sekali tidak memperdulikannya dan lebih memilih untuk menemui kekasih hatinya yakni Canaka. Namun, baru saja sampai di rumah, Asoka malah mendapat perlakuan buruk dari ayah mertua yang dengan tega mengusirnya bahkan sampai membatalkan perjodohan ini hanya karena Asoka memutuskan untuk bekerja menjadi seorang tukang cukur. Kecewa, itulah yang dirasakan oleh Asoka hingga ia memutuskan untuk pulang dan tepat ketika di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba bermodalkan ilmu bela diri, Asoka mampu mengalahkan semua musuh hanya seorang diri. Esoknya, tepat ketika Asoka sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, dia bertemu dengan sekelompok pekerja lain berjalan ke arah berbeda. Asoka yang penasaran pun lantas bertanya terkait kemana tujuan kepergian mereka. लेकिन हमारा क्या तू तो गर्म खून है, तू तो संभाल लेगा, अब हमारा क्या होगा? हाँ बोलना Sontak pertanyaan barusan membuat semua pekerja sangat kesal. Mereka berkata jujur terkait Balaram yang telah memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak akibat ulah dari Asoka sebelumnya. चलो चलते हाँ चलो ऐसे समझाना तो बेवकूफ।
Asoka sendiri tentu tidak akan membiarkannya sehingga memutuskan untuk datang ke kantor komisioner distrik dan menceritakan terkait kekejaman Balaram terhadap para pegawainya. Oleh karena itu, Asoka ingin mengajukan tender berharap bisa mengambil alih perusahaan yang kini sedang dikelola oleh Balaram. उसके खिलाफ टेंडर भरने की इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने Terkejut, itulah yang dirasakan oleh kepala distrik sekarang karena Asoka menjadi satu-satunya orang yang berani melawan Balaram meski banyak yang tahu jika risikonya sangat tinggi. जाओ चलता हूँ सर खुश रहो ध्यान रखना चलता हूँ थैंक यू सर Tak lama setelah Asoka pergi, Prabas pun datang untuk memberikan uang sogokan sama halnya seperti di negeri Rongeng. Jauh di atas langit si kepala distrik tanpa berpikir panjang langsung mengambil uang tersebut. Malam harinya Asoka meminta semua penduduk desa berkumpul di suatu tempat untuk sekedar mengajak mereka agar berani melawan Balaram. Karena apabila terus-terusan merasa takut, maka sampai kapanpun Balaram akan bertindak semena-mena, bahkan bisa melakukan kekejaman yang lebih dari yang dilakukan olehnya saat ini. तुम लोगों की तरह मुझे सिर झुका के नहीं जीना है Setelah mendapat dukungan dari semua penduduk, Asoka pun lantas pulang ke rumah dan langsung memeriksa tabungannya berupa uang dan sedikit perhiasan, berharap bisa sedikit membantu memenangkan tender. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Terlihat Asoka sedang menemui seorang pria kenalannya yang ingin memberikan sedikit tabungan untuk membantunya memenangkan tender. Dan tepat ketika sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba... Ya, sungguh sangat sial ketika motor yang dikendarai Asoka ditabrak begitu saja. Menyadari jika tabrakan barusan bukanlah ketidaksengajaan, Asoka pun lantas memberikan penyerangan. Selesai membereskan si penjahat, Asoka segera pergi hingga setibanya di tempat tujuan. Dia langsung memberikan uangnya dengan harapan bisa memenangkan tender tersebut. अनाउंस करो Setelah Balaram dan Asoka memberikan uang mereka masing-masing, kepala distrik pun langsung mengumumkan jika pemenang tender ini adalah Asoka. Karena ternyata uang yang sebelumnya kepala distrik terima dari Prabas, ia gunakan untuk membantu Asoka demi memenangkan tender. Meski kini perusahaan tersebut sudah diambil alih oleh Asoka, namun dia tetap merasa ada yang kurang dalam hidupnya karena selama ini hubungan asmara Asoka dan Chanaka terpaksa renggang hanya karena tidak direstui oleh keluarga si wanita. Masih di hari yang sama, ditemani dengan sebagian sesepuh desa, Asoka datang ingin memperbaiki kembali hubungannya dengan Chanaka, di mana si bapak tua yang menjadi perwakilan tak henti-hentinya meyakinkan Asli jika Asoka merupakan calon suami yang baik meski tidak jadi bekerja di pemerintahan. Berkat ucapan yang dikeluarkan oleh si bapak tua, membuat Asli membuka mata dan memutuskan untuk menyetujui hubungan putrinya dengan Asoka. Beberapa hari setelahnya, Asoka dan Chanaka pun menggelar pesta pernikahan. Meski tidak terlalu mewah, Asoka serta sang istri sangat dibuat bahagia karena akhirnya bisa bersama menjadi sepasang suami istri yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Di tempat lain, Balaram melihat beberapa orang digantung di tengah hutan. Hingga tak lama puluhan warga datang dengan masing-masing dari mereka membawa obor. Hingga tepat ketika Asoka datang, tiba-tiba...
Rupanya itu hanyalah sebuah mimpi. Namun meski begitu, kekesalan Balaram saat di dalam mimpi masih terasa sampai di dunia nyata. Hal itu jugalah yang membuatnya takut sampai-sampai berencana akan menghabisi Asoka dan semua penduduk desa karena tak ingin jika kejadian di dalam mimpi benar-benar terjadi. ये लीजिए। Beberapa bulan kemudian terlihat Canaka sudah hamil besar. Meski hubungan suami istri terjalin cukup harmonis, tetap saja Asoka merasa hampa karena ternyata sampai detik ini sang ayah tidak pernah mau berbicara dengannya lagi sejak kejadian beberapa bulan ke belakang. ये लीजिए। Sebagai istri sekaligus menantu yang baik, Canaka pun memberanikan diri untuk berbicara kepada ayah mertuanya terkait perasaan Asoka, dan tepat setelah sang ayah mendengarkan penjelasan dari si menantu, membuatnya berpikir luas hingga akhirnya bisa menerima semua yang terjadi. Di sisi lain, Asoka yang kala itu sedang duduk sendirian, dihampiri oleh bapak-bapak yang menyebutkan jika sang ayah sedang mencarinya. Kabar baik tersebut tentu membuat Asoka bahagia sehingga langsung bergegas pergi berniat menemui sang ayah. संभल कर जाओ। Di tengah perjalanan, Asoka mendapat kabar buruk dari salah satu temannya jika saat ini semua anak buah Balaram sedang membabi buta melakukan pembunuhan berantai. Hal itu sontak membuat Asoka sangat terkejut sehingga langsung gaspol menuju tempat tujuan. तेरे बाबा की साइकिल। Tak jauh dari pemberhentian tadi, Asoka seketika panik setelah melihat sepeda sang ayah tergeletak, dan tepat setelah menyusuri padang rumput, Asoka langsung dibuat terpukul tatkala saat ini sang ayah telah tewas dengan sangat tragis. Setelah sadar, Asoka mendapati dirinya berada di sebuah gubuk dengan Balaram di sampingnya, di mana Balaram dengan tega menggantung sebagian warga termasuk ayah mertuanya. Hingga tak lama, anak buah Balaram membawa paksa Canaka sampai-sampai membuat Asoka semakin bingung untuk bertindak. Kejam, sungguh sangatlah kejam tatkala Balaram dengan tega menghabisi ayah Canaka, di mana Asoka dan Canaka yang tak ingin ada korban selanjutnya pun dengan terpaksa Canaka pun mengikhlaskan rambutnya untuk dipotong habis. Dengan tidak adanya rambut di kepala Canaka, sontak memancing emosi pada Asoka sehingga Ya, Asoka pun membabi buta menyerang semua musuh seorang diri tanpa mendapat bantuan dari siapapun. Tepat ketika Asoka sedang memegangi tali pengikat para penduduk, Balaram pun muncul dan langsung melakukan serangan berharap Asoka bisa tewas, tetapi dengan sekuat tenaga, Asoka pun kembali memikat tali tersebut dan langsung menyerang balik Balaram hingga pada akhirnya akhir dari pertarungan sengit ini, Asoka berhasil menghabisi semua musuh termasuk Balaram yang selama ini selalu menyiksa semua penduduk desa hanya demi memenuhi keserakahannya. Tamat ending yang sangat membalaramkan.
Saya John mewakili jajaran Direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.